Bang Ucup, lupain dong Nagita sama aku aja. Asik. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video sebelumnya kita sudah menyaksikan bagaimana Edis TV berdebat dengan Yusuf PI. Ya, kalian pasti tahu ya kalau kalian sudah nonton. Nah, pada video kali ini kita akan mereaction lagi potong-potongan atau cuplikan bagaimana Yusuf PI memelintir ayat-ayat Alkitab dan dia memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak masuk akal. Terlebih khusus dengan dia mengatakan bahwa bumi itu datar bukan bulat. Nah, dan tentu nanti ada video-video lainnya dan ada juga video debat Edis TV dengan beberapa juga muslimah. Jadi dalam video ini secara random, tapi yang pertama itu nanti ada tentang Yusuf PI. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai supaya kalian paham dan tahu semua apa yang akan kita reaction dalam video ini, termasuk nanti video dari Edis TV di bagian akhir video. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut itu tumpah gitu. Nah, kalau bumi itu terhampar ya sehingga akhirnya dia membentuk seperti telur burung unta, itu air laut nggak akan tumpah gitu. Dinamakan masjid itu isim makan nama tempat untuk apa? Tempat untuk bersujud. Makanya saya bilang di tengah lapangan pun kalau ada orang sholat berjamaah bisa disebut masjid. Kenapa? Karena disitulah tempat sujud mereka. Jadi kandang kambing ini disebut masjid juga nanti? Bukan masjid, bukan kandang kambing ya kandang. Tadi bilangnya kalau lapangan bisa jadi kambing masjid. Ya kambing, ya kandang ya kandang, namanya aja tempat kandang kan gitu. Makanya Nabi Muhammad sangat memuliakan Yesus atau Nabi Isa gitu. Sangat memuliakan dia. Nabi Isa itu tidak mati terkutuk, tidak disalib. Itu kami muliakan dia, bukan mati terkutuk dia. Tidak diseret-seret tentara Romawi. Enggak, bukan. Bukan, dia bukan anak haram, dia adalah anak orang yang benar gitu. Itu di dalam Al-Quran kami. Sangat dimuliakan oleh Al-Quran kami umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Makanya siapa yang dimaksud seorang itu? Tidak lain yang dikatakan Yesus adalah Nabi Muhammad SAW. Wah, ada nih. Coba baca kitab kau dulu ya. Yesus janjiin 100 istri di surga nih ya. Gak ada. Nih ya. Cucup ini nekat yang nyata Nih ya teman-temannya. Nih ya. Mari kita baca. Yesus janjikan 100 istri. Kalah bidadari ini ya. Mana? Nih ya, mari kita baca ya. Matius 19:29 ya. Nah, nih untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan ya ayat dari Matius ya 19:27 sampai 29. Oke? Nah, nih. Itu tentang apa, Cop? Makanya dibaca kitabmu. Ya. Baca. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumahnya ya, atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri ya, atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat istrinya ya. 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal, kata Mana Yesus. Istrinya 100 Jadi kali lipat istrinya mana, Cop? Jadi kalaunya ada laki-laki Kristen ya mengikut Yesus, nanti akan mewarisi 100 kali lipat istri gitu ya. Oh, Cop. Ini salahkah ini? Salahkah ini perkataan Yesus? Dia janjiin 100 istri. Ini 100 kali lipat nih. Barang siapa yang meninggalkan istrinya akan menerima 100 kali lipat istri. Ya, bagaimana menurut kalian apa yang disampaikan oleh Yusuf PI? Apakah dia masih layak untuk dipercaya? Maka untuk teman-teman yang sering menonton live-nya dia, sering melihat cuplikan-cuplikan videonya dia, sudahlah nggak usah ditonton Yusuf PI ini. Kadang nggak jelas dan dia memelintir Alkitab, sebenarnya itu sangat salah. Tapi ketika dia berdebat dengan Edis TV kemarin itu ya kalian pahami aja ya.
bahwa dia itu sebenarnya tidak cukup gitu loh untuk menghadapi edisi. Ini Namboru Purba ini, Namboru Purba. Ya, Namboru Purba. Ya, apa kabar Edis? Kabar baik. Gimana kabar Namboru Purba? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Oke. Namboru Purba. Edis, Dari tadi ini saya ini cari muslim yang waras itu susah. Jadi kami tadi sedang Bunda ada membahas dengar Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Di mana di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Nah, berangkat dari ayat itu, apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? ada. Ada. Berarti Tuhan mereka siapa kalau begitu? Hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia. Agak sedikit waras, sedikit. Tapi baru sedikit nih teman-teman ya. Masih kita tes lagi. Oke. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan mereka itu hawa nafsunya, bukan Allah? Karena apa? Pertanyaan kau itu udah lain. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tiba-tiba pula kamu tentang cinta Al-Quran. Begini, Edisa, kamu di dalam Al-Quran itu adalah Sebentar, Namboru Purba, biar kita nggak kemana-mana. Gini, kita kan sudah sampai pada kesimpulan Tuhannya mereka itu bukan Allah, tetapi hawa nafsunya, betul? ya betul. Oke. Kenapa Al-Quran membahasakan yang demikian itu? Apakah karena mereka menganggap hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi atau gimana? Oh tidak. Tidak. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa ada segelintir manusia, tak kira dia itu muslim, tak kira dia itu yang namanya manusia, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dan dia tidak mau. Baik. Nah, Jadi oke, tenang Namboru. Begini, berarti mereka disebut mempertuhan hawa nafsunya karena mereka mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Perbuatan yang demikian itulah yang membuat Al-Quran membahasakan bahwa mereka telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, betul? Bukan. Maksudnya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada manusia yang dia tidak mau, macam ini lah kan Bunda ya. Bunda bisa menyebutkan nama Allah, tapi Bunda sendiri tak kenal Allah itu. Walaupun Bunda mempercayai ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi kosong sebenarnya. Sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, dia nggak takut. Maksudnya, dia nggak takut dengan Allah. Makanya jangan balik-balik Jadi, lagi, Namboru Purba, jangan balik-balik lagi. Artinya, bukan balik-balik lagi. Artinya mereka tahluk, patuh, tunduk mengikuti hawa nafsunya itu, betul? Ya, betul. Jadi si hawa nafsu inilah yang mereka ikuti, si hawa nafsu inilah yang mereka tunduk kepadanya, tahluk kepadanya, dikuasai olehnya, betul? Ya. Makanya disebut bahwa hawa nafsu itu Tuhannya mereka, betul? Tidak. Iya, Tuhannya mereka, Tuhannya hawa nafsu. Iya. Oke, baik. Sekarang, kutanya sekarang. Kalau orang Muslim, mereka wajib mengikuti Muhammad nggak? Maksudnya sunatnya itu. Mulai. Sebagai seorang Muslim yang sejati, mereka wajib patuh kepada Idris nggak? Tidak. Tidak. Mereka wajib patuh kepada Muhammad nggak? Kalau ajaran Nabi Muhammad yang bagian sunat itu
memang kita ikuti. Tapi walaupun Pertanyaan kita saya tak bukan ikuti, itu, tidaklah Namburu berdosa. Purba. Pertanyaan saya, seorang Muslim yang sejati wajib patuh, taat, tunduk nggak sama Muhammad? Tidak, Tidak. tidak hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Hanya baik. sunat Saya tunjukkan untuk Qurannya. mengikuti. Surat Al-Maidah ayat ke-80. Saya tunjukkan ayatnya ya. Katanya tidak patuh karena mereka takut terbukti menuhankan Muhammad, teman-teman. Karena kalau mereka jawab wajib, mereka ini sebenarnya mempertuhan Muhammad. Baik. Saya balikkan. Ya. Oh, kok Al-Maidah? An-Nisa maksud saya. An-Nisa ayat 80 ya. Saya balikkan kamera saya. Katanya tidak wajib. Oke. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat atau yang menaati Rasul itu, ini siapa ini? Rasul ini siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Ya, Barang siapa yang menaati Muhammad itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, betul? ya. Nah, lalu bagaimana Namburu Purba mengatakan tidak wajib menaati Muhammad? Sedangkan menaati Muhammad itu sama saja menaati Allah. Oh sayang, sayang, kau salah Sungguh paham. nekat Kalau yang apa Allah nyata. Jadi saya cuma mau kasih tahu begini Namburu Kami habis Purba, Apa bahwa yang agama diajarkan oleh Islam Allah itu kepada- adalah orang-orang yang mentaati anaknya Aminah. Mentaati anaknya Aminah itu setara sama saja dengan menaati Allah. Ini ayatnya nih loh. Barang siapa yang menaati Rasul itu, Iya. sesungguhnya ia telah menaati Allah. Makanya Iya, tapi seorang ajaran muslim Allah itu telah menjual dirinya kepada anaknya Aminah, telah membuat dirinya itu menjadi patuh tahluk tunduk kepada anaknya Aminah. Makanya saya bilang kalian Kamu- itu kamu itu mempertuhan nggak paham. anaknya Aminah. Oh, Edisku sayang, kamu tuh tak paham apa yang Bunda maksudkan. Sulit yang ini Namburu ditaati Purba ini. Oh, sulit pula. Pahami cakap Bunda ya. Maksudnya ini ajaran Allah pada Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Allah pada Nabi Muhammad? Seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Itu Di yang kita mana ikuti, ada wajib. sholat 5 waktu? Di Quran mana ada sholat Kan 5 ada waktu? Rasulullah Bukan dalam kitab suci Al-Quran sayang. Allah mengajarkan Rasulullah, maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Tapi Cium kalau batu? seperti perkawinan poligami, Cium-cium batu ajaran siapa? Itu bukan ajaran Rasulullah itu kehendak hawa nafsu itu yang aku cakap tadi. Berarti umat muslim yang Oke. nyium batu ke Arab ngikutin siapa? Dengar dulu cakap Bunda ya. Ini Bunda udah tutup, lampu udah padam. Jadi ini cakap Bunda yang terakhir. Ajaran Rasulullah yang kita ikuti, yang bukannya wajib, yang sunat, seperti perkawinan poligami apa itu tidak diwajibkan karena itu Saya adalah tidak sunat. tanya itu, Tapi kalau ada Namburu Purba, Namburu Purba, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, umat muslim kan pergi ke Arab menciumi batu, betul? Yang mencium batu itu orang yang berkehendak. Oke, Kehendak ngikutin nafsunya. ajaran siapa itu? Bukan. Itu kehendak nafsu dia lah, bukan ajaran siapa-siapa. Berarti Macam beginilah, berarti bukan macam ajaran Bunda Muhammad. Cium kamu. Macam Bunda lah. Bunda datang Sebentar, menjumpai sebentar. kamu. Bunda Menciumi cium batu kamu. ke Arab Kenapa? itu ajaran Karena Bunda siapa? suka sama kamu. Tidak ada ajaran siapa-siapa, Edis. Itu hawa nafsu dia. Coba nih, Macam saya balikin Bunda, dulu kamera macam saya Bunda. ya. Nih, Namburu Purba, Aduh, coba Edis. lihat ini.
Waktuku sudah habis. Sebentar. Edit Ya, waktuku sebentar sudah dulu, habis. sebentar. Namboru Purba. Nanti kena marah aku bikin bosku. Coba lihat ini. Aduh, waktuku Sudah lihat ini belum? Sudah lihat orang-orang yang berdesak-desakan menciumi sebongkah batu ini? Iya, udah tahu. Oke, sudah. menurut Itulah dia. Namboru Purba, apakah mereka ini musyrik? Dia bukan musyrik, dia cuma itu katanya bukan orang yang musyrik. macam mana? Berarti mereka mengikuti ajaran siapa? Ikut kehendak hawa nafsu dia lah, macam budak. Hawa nafsu? Jumpa kamu, Bukankah ini mengikuti Muhammad? Iya dah. Tidak, itu keinginan mereka karena mereka dah jumpa Ka'bah itu kan nggak pernah. Nih, lempar-lempar batu ini. Ini ajaran siapa ini? Batu dilempar-lemparin ini. Coba ajaran siapa ini? Oke. Kalau lemparan batu itu kan ada sejarah. Sejarahnya macam Tadi waktu katanya Nabi Ibrahim. mengikuti ajaran Allah yang diajarkan kepada Muhammad. Sekarang mengikuti ajaran Muhammad. Habis itu mengikuti ajaran ulama. Yang mana yang benar ini? Bukan ajaran ulama sayang, sejarah Ibrahim. Waktu dia mengkorbankan si Ismail, kan iblis kan datang menggoda, maka Ibrahim itu melempar batu itu kepada iblis. Itu maksudnya. Oke, berarti ini melempari iblis. Iya. Iblis melontar kepada dilempar. Iya, biar dia iblis jangan datang mengganggu. Kenapa kalau dilempar kok makin besar? Apanya makin besar? Rumahnya, rumah iblis. Iblis dilempar makin besar bukannya Manu. Itu bunda nggak tahu sebab bunda nggak pergi ke Mekah. Loh, sebentar nih. Dulu waktu zaman Ibrahim, perhatikan. Iya, oke. Sebentar ya, nih. Habis aku kena marah bosku lah, aku ini mati lah. Nih. Dulu di zaman Ibrahim nggak ada rumah setan sebesar ini. Sekarang rumah setan malah Iya, makin nggak ada. gede. Iya Ya kan? Nggak ada dulu. Sebab kenapa? Dulu kan manusianya sedikit. Sekarang kan manusianya berarti sudah membangun banyak, rumah iblisnya sudah setan. banyak. Ya iblisnya pun udah banyak sih, iblisnya berada. Membangun rumah setan. Berarti pemerintah Arab Saudi membangun rumah setan, betul? Ya iyalah. Membangun rumah Iyalah. setan. Aku udah masuk Edi. Benar kata Buya Sakur, teman-teman. Almarhum Buya Sakur pernah berkata, kita harus jujur mengakui bahwa ritual haji itu memang seperti hiburan anak-anak. Main lempar-lemparan batu, main camping-campingan, main puter-puteran batu, main cium-ciuman batu, betul? Bunda udah terlambat lah Edi. Ya udah kalau begitu kerja dulu. Menurut Al-Quran nggak boleh Iya, kerja oke, malam. Iya betul, memang nggak boleh. Nah, terus Nggak kenapa boleh. kerja malam? Mengganggu kesehatan, tapi apa boleh buat? Karena mengikuti hawa nafsu, betul. Iya. Iya, lebih mengikuti hawa nafsu Hawa ketimbang nafsu, mengikuti Bunda. Allah kan. Berarti Namboru Purba ini Iya, termasuk orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Baiklah, kalau Iya, begitu betul. turun dulu Namboru Purba. Oke. Jadi ini. Dengar ya. Ya. Apa kabar Bunda Cik? Ya, alhamdulillah baik. Ya, silakan Bunda Cik. Selamat Apa yang siang Edis ya. Selamat siang Edis. Selamat siang. Apa yang mau Anda Ya, sampaikan saya Bunda muslim. Cik? Saya muslim Edis. Ya, apa yang mau Anda sampaikan Bu? Iya, sampaikan ini Bunda akhir-akhir ini mau gabung agama Edis lah gitu maksudnya. Mau jadi Kristen? Iya, kepinginnya Waduh. Bunda itu mau nerusin agama Bapak gitu. Oh, Agama Bapak itu Kristen. Bapak Kristen udah itu mualaf nikah sama Bunda gitu. Oh, Bapak Jadi, maksudnya suami maksudnya? Suami ibu. Suami Anda adalah seorang Enggak. Kristen lalu mualaf. Bukan suaminya ibu, bapak saya Edi. Oh, pelan-pelan saya agak kurang paham.
Berarti Iya, orang iya. tua atau ayah ayah. tadinya Kristen, lalu mualaf. Ayah seorang Kristen ya Edis ya. Bapak ibu orang Islam, ibu Islam gitu. Tapi sempat mualaf. Iya sempat mualaf, nikah sama ibu itu sempat mualaf gitu. Kemudian Gitu ya, karena mungkin karena nikah sama ibu karena cinta gimana ya dia nurut sama ibu gitu loh Edis. Akhirnya mualaf gitu. kayak Ruben Onsu yang mau nikah sama Desi Ratnasari. Intinya Iya. gitu, kurang lebih. Ya, terus Iya, udah itu aku lahir bunda ya Edis ya. Cuman bunda anaknya, yang lain beda bapak gitu. Yang lain beda bapak. Oh, oke. Gitu. Udah itu nikah sama bunda, punya anak bunda besar sampai sudah perawan lah gitu ya Edis ya. Gitu. Jadi bapak itu sering ngomong gitu sama bunda. Gimana nak kalau anak ini ganti bapak, ganti agama bapak gitu Edis gitu loh. Jadi waktu itu bunda ya nggak nurut gitu lah Edis. Soalnya gimana wong namanya bapak sudah mualaf, istrinya ibu. Jadi aku nggak nurut, apain bapak ngapain mau ikut Kristen, enggak lah gitu loh. Terus akhir-akhir ini lah Edis ya. Bunda itu punya teman gitu, enggak ya di TikTok Edis ya, di TikTok ya. Nah udah itu kok dia sering ngasih VT video-video itu tentang agama Kristen itu, ya Yesus itu Edis ya. Terus lagu-lagu rohani itu gitu. Udah itu bunda itu kok menyentuh itu lah Edis, menyentuh gitu loh. Teringat sama bapak gitu lah Edis. Teringat sama bapak gitu Edis ya. Udah itu bunda itu kok lama-lama gimana berubah pikiran gitu. Ya memang bunda itu Islam, tapi bunda itu nggak bisa ngaji Edis, nggak bisa. Cuman bisanya ya itu doa sholat itu aja gitu. Cuman itu gitu. Udah itu. Misalnya seperti udah apa? itu Doa kok, sholat seperti apa misalnya, Bu? ya maksudnya ya Al-Fatihah, ya Kabiro, ya doa sholat pokoknya bisa gitu loh Edis. Contohnya Cuma misalnya satu, coba. Misalnya seperti apa misalnya? Ya bacaan surat-surat itu ya. Ya Kabiro, Alhamdulillah, Kasiro gitu kan bisa, ayat kursi itu bisa gitu. Pokoknya bisa lah. Cuman ngaji aja Edis bunda yang nggak bisa gitu. Cuman ngaji aja gitu. Udah itu punya teman itu ya sering lah nasehatin bunda, ngasih tahu bunda, belajarin bunda gitu sering. Gitu sampai sekarang mungkin ada di bawah itu orangnya Edis gitu. Oh gitu. Berarti sering Ya, nonton diskusi-diskusi sering seperti pasti ini. Edis Lab itu pasti bunda pasti diundang gitu. Kan biasanya bunda itu seringnya ikut lab itu gabung lab sendiri gitu di TikTok itu jadi. Sekarang udah bunda malas sudah gitu loh. Mending ngikutin Edis aja gitu. Iya, Gitu. iya. Udah itu aku kemarin malam tuh, kalau malam Jumat itu kan pasti ke makam ya Edis ya, kalau orang Islam itu ya. Aku sempat itu hadir ke makamnya ayah itu ya. Bapak itu aku berdoa Edis gitu, berdoa. Bapak ya Allah, Bapak aku gitu ya. Aku akan nurut omongan Bapak. Aku mau menerusin agama Bapak aku gitu Edis. Gitu pokoknya aku pokoknya Mau jadi Kristen ya? itulah berdoa aku sama Bapak, dengarkan Bapak, aku ngomong didengarkan Bapak, aku gitulah pokoknya. Iya. Itu mau nerusin aku dulu memang nggak Bu Edis gitu loh, memang nggak nurut dulu gitu. Kenapa sekarang ini masih mumpung masih ada umur bunda itu Edis. Jadi bunda itu kepingin apa Edis, ngikutin Kristen lah gitu lah Edis. Menjadi pengikut Yesus gitu ya? Jadi pengikut Yesus. Bunda kalau tidur itu pasti dengerin lagu rohani itu, udah nangis teringat sama bapak pokoknya gitu. Gitu Edis itu roh kudus itu Edis itu pasti itu tak dengerin gitu. Iya. Udah itu aku kepingin tahu aja ya Edis ya. Soalnya di sini ini di tempat bunda ini kan desa ya Edis ya. Desa semuanya Islam kan ya Edis ya. Gitu semuanya Islam. Jadi bunda di sini tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh Edis, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke gereja gimana caranya ya?
mau melakukan apa belum paham gitu loh. Jadi Bunda insya Allah kapan-kapan Bunda mau keluar rumah gitu loh. Mau keluar rumah Edis gitu. Mau nekunin lah, mau nekunin, mau masuk gereja gitu, mau nekunin. Terus itu gimana Edis ya, mau nanya ya Edis ya, seumpama itu masuk gereja itu apa dulu yang Bunda lakukan, yang Bunda mau ngapain dulu lah gitu, gimana Edis? Aku mau belajar sama Edis ya, sebentar aja. Baik, Gimana begini Bu. Edis? Jadi pertama-tama saya tidak tahu apakah Ibu berkenan menyebutkan tempat, tapi nanti kalau menyebutkan tempat biasanya nanti Ibu langsung banyak yang di DM, langsung kirim pesan. Biasanya bahkan ngancem-ngancem. Nah, jadi saya takut gini. Oh gitu ya. Iya, jadi begini, mungkin Ibu hidup di suatu tempat atau desa di mana di situ Muslim semua. Nah, coba cari di mana gereja terdekat. Nah, kemudian datangi yang namanya kepala dari gereja tersebut, atau bahasa kami itu gembala, pemimpinnya. Pemimpin dari gereja tersebut. Karena Ibu biasanya seorang perempuan, coba datangi istrinya, istri dari gembala itu. Biasanya kalau gembala itu biasanya laki-laki, kemudian istrinya itu otomatis juga dia biasanya satu sama suaminya gitu. Nah, datangi istrinya terus bilang, "Bu, saya mau menjadi orang Kristen. Gimana caranya nanti dijelaskan." Iya. Seperti itu. Iya. Apa-apa yang harus dilakukan seperti itu. Iya, kalau kira Bunda ini di daerah Bunda sendiri itu kayaknya nggak bisa Edis gitu loh. Nggak bisa, soalnya gimana ya? Sudah tahu Bunda semua kan kalau di sini gitu loh. Jadi Bunda itu kepinginnya keluar rumah gitu loh Edis. Mau nekunin gitu loh. Tapi apakah ada gereja di sekitar itu? Mungkin jauh dari desa itu ya? Ya ada di sini kira-kira 5 kilo. Nah, 5 coba kilo. datang, masuk aja pertama ke gereja. Tapi mungkin kalau berjilbab, nanti disangkain mau meledakin gereja. Iya, pokoknya nanti Bunda kalau emang udah masuk, udah mantap, mau buka jilbab lah. Ya, gini. Gitu, Jangan Edis. salah paham. Di Kristen itu pakai jilbab nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai jilbab. Orang-orang Kristen di Timur Tengah itu pakai jilbab, nggak masalah. Cuman karena nanti ada perspektif yang negatif, disangkai nanti Ibu mau ngeledakin di sana. Nah, Gitu ya. untuk menghindari Iya, itu, dilepas jilbabnya nggak apa-apa, datang ke sana. Iya. Biasanya nanti waktu mau pulang itu ada biasanya di pintu tuh nyalam-nyalam itu. Iya. Nah, coba tanyain sama dia, bilang, "Saya orang Islam, gitu. saya mau jadi orang Kristen gitu. Bolehkah saya ketemu gitu. dengan Pak Gembalanya atau Ibu Gembalanya gitu?" Iya Edis. Nanti Iya. dibimbing begitu. Nah, inilah teman-teman tugas gereja-gereja ya, teman-teman ya. Jangan takut teman-teman kalau ada orang Islam mau masuk Kristen. Biasanya itu pada takut. Kalau pakai jilbab ya Edis ya. Iya, kalau ada jilbab orang itu. Islam mau masuk Kristen biasanya ini orang mau ngapain ini, jangan-jangan mau meledak. Karena perspektifnya itu udah negatif gitu. Jadi Iya. jadi jangan disalahin ya gini. Karena memang pandangan dunia terhadap agama Islam itu memang begitu. Iya. Gitu. Tapi Iya, kan nggak iya. semua begitu, teman-teman. Nggak semuanya, tapi memang seperti itu. Makanya datangin. Berarti inilah tugas-tugas gereja. Sebenarnya ada apologet yang lain yang di bidang-bidang ini. Gitu. Ada kok. Kami ini sendiri-sendiri, masing-masing ada yang bagiannya mendebat akidah Islam, ada yang bagiannya menjelaskan iman kekristenan gitu. Iya. Ada perempuan namanya Yuli, Kak Yuli. Nah, coba datang ngobrol sama Kak Yuli, gimana Kak Yuli Iya. begini gitu. Nanti mungkin kalau dia nonton mungkin nanti di DM gitu. Iya, DM dia itu kan maksudnya live direct juga ya, message, Edis, ya? pesan. Ya dia siang malam lelapnya Edis. Gitu Yuli itu. Iya, Edis ya. Coba naik Ya ke sana, cuman Bu. itu aja yang Bunda Ya, yang nanti jelas begini, Bunda hadir lagi ya Kak Edis ya nanti. Iya, yang jelas begini. Bisa hadir lagi, bisa sambung Iya. lagi. Baik, yang jelas yang jelas begini, menjadi Kristen adalah
menjadikan Yesus itu sebagai raja, sebagai yang berdaulat atas diri kita. Jadi yang kalau tadinya ibu muslim membuat Muhammad berdaulat, mengendalikan, memerintah, ganti. Muhammad diambil dari hati, dipensiunkan, ganti dengan Yesus. Iya, iya. Begitu. Iya. Jangan lagi Muhammad yang memerintah, tetapi Yesus, begitu. Iya. Bunda tak kemarin malam itu didatangin orang laki-laki ya Edis ya. Didatangin, dia itu mandar-mandir di depan rumah itu Edis ya. Orang itu siapa aku gini. Udah itu lama-lama sudah Bunda nggak gagas ya. Dia duduk-duduk pintu Edis ya. Duduk-duduk pintu, lalu Bunda buka itu. Terus Bunda nanya, siapa Bapak? Aku gitu. Dia diem Edis, diem. Terus ayo mari masuk Bapak, diem Edis ya. Diem, pokoknya nggak ada suara gitu. Lama-lama dia kok mengasih sesuatu ke Bunda itu, kotak itu ya Edis ya. Udah itu kok ini pakai gitu Edis ya. Ini dipakai gitu. Udah itu dia terus pulang Edis. Pulang dia itu nggak pamit nggak apa udah pulang. Apa isinya? Terus udah itu Bunda buka kok itu kalung-kalung yang apa itu mainan apa itu apa Edis nama salib apa ya kalung itu mainan Kristen tuh loh Edis itu Nggak tahu siapa orang itu. Ya nggak tahu aku Edis nggak tahu tapi perasaan Bunda itu apa bapak apa bentuk maksudnya bentuk orang nggak kenal gitu lah Edis gitu Bunda kasih itu terus tak buka itu yang mengkilat lah Edis ya mencorong mengkilat gitu disuruh pakai terus lalu sama Bunda tak pakai itu sudah Bunda ngelilir gitu loh nggak sampai dipakai gitu kemudian kemarin ada barangnya itu, Edis. Oh namanya mimpi Edis ya nggak ada lah mimpi toh. Pikir saya tadi kenyataan. Mimpi Edis, Ternyata mimpi gitu loh. Mimpi gitu. Iya, gitu. Mau tak pakai terus Bunda ngelilir gitu. Oh, ngelilir tuh apa? Terbangun. Saya nggak ngerti bahasa. Pikir saya bahasa apa? Karena saya lama di Belanda, saya nggak pernah dengar itu. Mau dipakai, terbangun gitu lah. Jadi nggak sampai dipakai gitu. Nggak sampai dipakai ya. Oke. Baiklah. Nggak sampai dipakai. Baiklah. Iya, tapi ya. Ibu sudah sering dengar lagu rohani ya. Sering dikirimin sama teman itu Edis. Iya, jadi Bunda kalau mau tidur pasti dengerin lagu itu dulu gitu. Iya. Sampai terlelap tidur gitu. Oke lah. Ya udahlah, cuman Bunda kepingin tahu aja ya Edis ya. Baik. Oke. Tentang agama Kristen lah kepingin tahu aja ya. Ya. Proses masih panjang Bu, terus belajar. Ya, mudah-mudahan ada umur masih Edis gitu. Inilah tugas-tugas. Inilah tugas-tugas bapak-bapak dan ibu-ibu gembala ya supaya memperlebar begitu ya. Jamaah atau pemberitaan akan Injil Yesus seperti itu. Oke, begitu saja ya, Bunda Cicember. Ya, makasih Edis. Sama-sama Bunda Cicember, sama-sama. Ya, bagaimana menurut kalian apa yang setelah kalian saksikan di video Edis TV live-nya bersama ibu yang marga purba tadi dan juga pada ibu-ibu yang kemudian itu yang katanya bapaknya sebelumnya Kristen tapi mualaf dan dia beragama Islam juga. Ya semoga lah Edis TV terus menjadi berkat untuk mereka yang mungkin ragu-ragu dengan iman mereka, yang masih mempertanyakan tentang iman mereka, supaya Edis TV menjadi jawaban atau cara untuk mereka kembali kepada jalan kebenaran. Baik teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini silakan berikan like kalian, komen di kolom komentar, share juga video ini, dan sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.